sudah dengan baik-baik. Lah iya. Sari anaknya tak bawa keluar Ini ya? rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Seorang warga lansia di Surabaya, Jawa Timur diusir paksa dari rumahnya oleh sekelompok orang. Dugaan penyerobotan lahan pun mencuat karena korban merasa tidak pernah transaksi jual beli atas rumahnya. Libur Natal dan Tahun Baru lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Jawa Barat padat. Lalu lintas didominasi kendaraan pribadi yang melakukan perjalanan wisata dan mudik akhir tahun. Libur Natal dan Tahun Baru menjadi berkah tersendiri bagi pemilik penyewaan sepeda di Pantai Bangsal dan Pasar Bali. Kenaikan jumlah permintaan mencapai 50%. Halo saudara, selain informasi utama tadi kami juga memiliki informasi soal peristiwa longsor tanggul Sungai Tuntang di Grobogan, Jawa Tengah akibat tergerus aliran banjir luapan sungai. Anda menyaksikan Indonesia Update, saya Muhammad Syareza di Kompas TV, independen, terpercaya. Seorang lansia di Surabaya, Jawa Timur diusir paksa dari rumahnya oleh sekelompok orang. Dugaan penyerobotan lahan pun mencuat karena korban merasa tidak pernah melakukan transaksi jual beli atas rumahnya. Nah, ini Bapak juga kan harus tahu. Nah, Ibu, saya sudah dengan baik-baik. Lah iya. Sari anaknya tak bawa keluar Ini ya? rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumah siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjukkan. Peristiwa ini terjadi di Duku Kuwukan nomor 27, Kelurahan Lontar, Surabaya, Jawa Timur. Seorang nenek jadi korban pengusiran paksa dan kekerasan fisik oleh sekelompok orang. Mereka memaksa nenek Elina keluar dengan dalih lahan itu telah berpindah tangan kepada seseorang bernama Samuel. Nenek Elina dipaksa keluar hingga alami luka serius pada wajah, bibir, serta lengan. Lah iya. Sari anaknya tak bawa keluar Ini ya? rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumah siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjukkan. Saya sudah menunjukkan. Dalam sekejap, rumah nenek Elina rata dengan tanah. Para pelaku pengusiran membawa alat berat untuk menghancurkan rumah nenek Elina. Kuasa hukum nenek Elina bilang penghancuran rumah itu dilakukan tanpa adanya putusan resmi dari pengadilan dan tanpa pengawalan polisi. Rumah itu telah dihuni nenek Elina sejak tahun 2011. Selain merobohkan rumah, mereka juga mengangkut semua barang dan seluruh isi rumah. Orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya Bu, ditarik terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Berita lainnya, saudara, tanggul Sungai Tuntang di Grobogan, Jawa Tengah longsor sepanjang 70 meter. Longsor akibat tergerus banjir luapan Sungai Tuntang. Tanggul Sungai Tuntang yang melintasi desa Ngeroto, Grobogan, Jawa Tengah selebar 5 meter. Longsor dan menyisakan 50 cm saja. Di sekitar longsoran ada lubang tanah menganga sedalam 1 meter. Lokasi tanggul longsor berdekatan dengan permukiman warga dan terdapat 50 kepala keluarga. Pihak desa mengaku telah melaporkan adanya longsoran ke dinas terkait namun belum ada perbaikan. Ini yang tanggul atas tinggal sisa 50 cm ya?
Jadi sangat riskan sekali ketika nanti takutnya cuaca hujan terus seperti ini, air Tuntang ini meluap tinggi, tanggul ini udah tidak kuat, Mas. Dan sampingnya langsung rumah warga soalnya. Saya khawatir kalau terjadi debit air tinggi itu di angka 19-an lebih sedikit itu sudah sangat mengkhawatirkan. Sangat-sangat berbahaya. Kita mengharapkan segera ditindaklanjuti lah. Sudah dilaporkan belum ya? Sudah beberapa kali dilaporkan, kita juga sudah lapor ke BBWS, ke BPDB. Pasca bencana banjir dan longsor, Gereja HKBP Resort Tuka di Kabupaten Tapanuli Tengah memilih mengubah jadwal ibadah malam Natal menjadi pagi hari. Hal ini dilakukan menyusul adanya rasa trauma bagi jemaat yang khawatir berada di gereja di malam hari. Dan berikut saudara, liputan jurnalis Kompas TV, Ferry Irawan dan juru kamera Roganda Malau dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Saudara, perayaan Natal di sejumlah gereja yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, tahun ini jelas sangat berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya seperti yang terlihat di belakang saya, kami saat ini berada di Gereja HKBP Resort Tuka, Hutan Abolon yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Perayaan Natal berlangsung dengan sangat-sangat sederhana karena seperti yang dilihat, sekeliling gereja ini masih dipenuhi oleh air, pasir, endapan lumpur, bahkan material-material longsor ini masih memenuhi sekeliling gereja. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak gereja ini juga memajukan jadwal ibadah yang semestinya dilakukan pada malam nanti, namun karena kondisinya dirasa tidak memungkinkan, pihak gereja memilih untuk memajukan jadwal gereja, jadwal ibadah gereja, malam Natal tentunya menjadi pagi sampai dengan siang ini. Tentunya perayaan Natal, malam Natal maksud kami ini juga tetap dilakukan bersama dengan seluruh jemaat yang ada di gereja ini dalam kondisi yang sangat-sangat sederhana. Pihak gereja kami tadi sempat menemui berharap jika pemerintah dapat segera memberikan bantuan termasuk menurunkan alat-alat berat karena di depan gereja ini semestinya adalah aliran sungai. Namun kondisinya saat ini dipenuhi oleh endapan lumpur sehingga air yang seharusnya mengalir di sungai ini justru mengalir ke depan gereja. Tentunya kita semua berharap kondisi ini dapat segera diatasi dengan baik agar seluruh warga termasuk dengan jemaat gereja di tempat ini dapat kembali melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Ferry Irawan, Roganda Malau, Kompas TV. Libur Natal dan Tahun Baru, lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Jawa Barat padat. Lalu lintas didominasi kendaraan pribadi yang melakukan perjalanan wisata dan juga mudik akhir tahun. Kami akan hadirkan berita lengkapnya di Indonesia Update sesaat lagi untuk Anda. Pada libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Jawa Barat padat. Lalu lintas didominasi kendaraan pribadi yang melakukan perjalanan wisata dan juga mudik akhir tahun. Pantauan tim liputan, kepadatan kendaraan terjadi sejak pagi tadi di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 18 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Antrean kendaraan terjadi hingga kecepatan laju kendaraannya hanya berkisar 10 hingga 20 km per jam. Peningkatan kendaraan didominasi kendaraan pribadi yang menuju berbagai daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah serta Jawa Timur. Informasi terkini yang kami dapatkan, saat ini tol Jakarta Cikampek sudah diberlakukan sistem kontraflow. Libur Natal dan Tahun Baru, jalur wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat ramai. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas bila terjadi kepadatan di jalur wisata. Kendaraan wisatawan dari arah Bandung ini terus berdatangan ke jalur wisata Lembang di wilayah Pertigaan Betrik, Kabupaten Bandung Barat. Wisatawan memanfaatkan momen libur Natal dan Tahun Baru untuk berkunjung ke sejumlah tempat wisata di Lembang. Satlantas Polres Cimahi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas bila terjadi kepadatan kendaraan di jalur tersebut.
Yang juga jadi sorotan, saudara, libur Natal dan Tahun Baru jadi berkah tersendiri bagi pemilik penyewaan sepeda motor di Pantai Bangsal dan Pasar Bali. Kenaikan jumlah permintaan mencapai 50%. Dari 15 jasa penyewaan sepeda yang ada di Sanur, seluruhnya diserbu wisatawan. Peningkatan sewa sepeda sudah terjadi sejak 24 Desember kemarin. Momen libur Natal dan Tahun Baru membawa berkah tersendiri bagi pengusaha rental sepeda. Di sore hari jumlah wisatawan biasanya semakin ramai. Kenaikan jumlah penghasilan mereka berkisar di 30 hingga 50%. Wisatawan yang datang kebanyakan berasal dari Jakarta dan Kalimantan, serta sejumlah wisatawan asing. Seru dan bagus lah. Bagus ya. Iya. Ini apa liburan Nataru sekarang ini selain Pantai Sanur ada rencana kemana lagi? Rencananya mau ke Living World sama pantai yang lainnya. Kutke, Pantai Kute gitu. Nah, kemana aja sih naik sepedanya? Kemana aja naik sepedanya? Dari sana. Per jam, Pak? Kita cat 20, jadi dia pakai bisalah maksimal 2 jam. Kalau untuk wisatawan asing? Hampir sama ada. Ya kita bisa tawarkan 50. Pardon. Pak, artinya di libur Natal ini ada kenaikan penyewa? Enggak, tetap. Selain Denpasar Bali, saudara, kawasan Malioboro Yogyakarta juga masih menjadi magnet bagi wisatawan yang datang ke kota Yogyakarta. Lalu seperti apa sih saat ini situasinya? Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Senot Puji di sana. Selamat sore Gesi. Gesi, bagaimana kondisi di Malioboro sore hari ini? Apakah masih pada, saya melihat di belakang Anda begitu macet hingga sore hari ini? Selamat sore Reza dan juga saudara. Seperti yang mungkin bisa Anda saksikan saudara, di belakang saya ini memang lalu lintas di Jalan Malioboro, Yogyakarta ini masih sangat padat begitu. Tidak hanya para pejalan kaki yang saat ini terlihat melintas di sepanjang kompleks Malioboro, namun juga kendaraan seperti mobil dan juga motor ini saat ini jika bisa saya gambarkan situasinya padat merayap begitu. Jadi hanya bisa berjalan sedikit demi sedikit begitu karena memang banyaknya masyarakat ini yang keluar ke Malioboro menjelang sore hari. Bahkan untuk kepadatan ini diprediksi semakin malam nanti juga akan semakin ramai atau lebih padat lagi. Selain itu juga hingga saat ini memang tadi sempat masyarakat menyebut bahwa Malioboro ini merupakan salah satu destinasi paling ramai atau paling favorit bagi para wisatawan, baik itu dari dalam kota Yogyakarta sendiri maupun dari luar kota yang menghabiskan waktu libur Natal dan juga Tahun Baru 2026. Bahkan jika bisa saya gambarkan, di kawasan Malioboro ini kan memang banyak sekali kios-kios begitu ya. Di sepanjang jalannya ini ada penjual makanan atau oleh-oleh, kemudian ada penjual pakaian untuk cenderamata dan lain-lain. Ini dipenuhi oleh wisatawan. Semakin sore dengan situasi yang cukup panas, tidak mempengaruhi semangat mereka untuk tetap berbelanja dan juga berfoto-foto di sepanjang jalan Malioboro. Dan itu yang menarik juga, Reza dan juga saudara, tidak hanya di Malioboro saja, keramaian ini juga terjadi di beberapa titik wisata seperti di Keraton, kemudian di Tugu yang memang ini juga tidak terlalu jauh begitu dengan Malioboro, sehingga hal tersebut mempengaruhi akses lalu lintas yang memang menjadi padat merayap. Kami juga tadi sempat melihat beberapa personel kepolisian ini disiagakan pada titik-titik kemacetan atau titik krusial begitu ya, untuk membantu mengatur arus lalu lintas dari Malioboro sendiri menuju ke Keraton maupun ke Taman Sari dan tempat wisata lainnya. Reza. Ya, lalu Gesi, yang juga menjadi perhatian juga bagi kami para wisatawan yang mungkin ingin berkunjung atau berada di kawasan Malioboro, ada nggak sih tempat-tempat lain yang mungkin bisa menjadi alternatif supaya tidak terjadi penumpukan pengunjung di Yogyakarta? Nah Reza, karena saya sedari tadi pagi ya sudah memantau begitu di Malioboro ini, memang bagi Anda saudara yang mungkin tidak terlalu suka keramaian begitu ya, dan di sini memang macet sekali, Anda mungkin bisa memilih beberapa opsi wisata seperti ke Taman Sari begitu, kemudian tempat wisata ke Keraton Yogyakarta. Ini memang aksesnya berdekatan dan memang cukup macet, namun di tempat wisata tersebut lebih minim wisatawan begitu, karena untuk Malioboro sendiri ini kan perbelanjaan dan oleh sehingga ini wisatawan lebih menumpuk di sini. Selain itu juga mungkin jika Anda tertarik dengan
wisata alam, begitu Anda bisa mengunjungi Kaliurang dan juga pantai-pantai indah yang juga ada di Yogyakarta seperti Parangtritis, kemudian juga di Gunung Kidul, begitu Reza. Oke, Gunung Kidul, Kaliurang, dan juga sejumlah tempat wisata lainnya menjadi alternatif buat warga yang berada di Yogyakarta agar tidak terjadi penumpukan di satu tempat saja, begitu ya. Terima kasih Gesi Lutfia melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat kembali bekerja dan juga sambil berlibur. Dan saudara yang juga jadi sorotan di Indonesia Update adalah soal pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur yang ramai kendaraan mobil dan juga bus yang hendak menyeberang menuju ke Bali. Kendaraan harus mengantre untuk masuk kapal feri selama 30 menit. Antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur didominasi mobil pribadi dan bus antar kota yang akan menyeberang ke Pulau Bali. Momen libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan banyak wisatawan untuk berlibur ke Pulau Dewata. Sejumlah bus terlihat memuat penumpang wisata dengan tujuan berbagai daerah di Bali. Untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan, pengelola penyeberangan menyiapkan 33 kapal feri dan 16 dermaga yang dioperasikan secara maksimal. Dari kemarin lancar sampai ke sini lancar. Gitu. Ini bawa berapa rombongan, Nak? Bawa satu rombongan saya. Berapa orang coba? 50. 50. 50. Rencana berapa hari rekreasi ini? Rekreasinya 2 hari, di Bali 2 hari. PT Kereta Api Indonesia mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan layanan kereta api jarak jauh dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah naik jika dibandingkan tahun lalu. Tercatat ada 1.187 penumpang mancanegara yang menggunakan layanan kereta api di seluruh stasiun wilayah Kabupaten Grobogan. Dari total itu, terjadi peningkatan jumlah penumpang wisatawan asing sebanyak 1% dibanding tahun 2024 lalu yang berjumlah 1.119 orang. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman pada 22 narapidana lapas kelas 2A Sragen, Jawa Tengah. Kami akan hadirkan berita lengkapnya di Indonesia Update untuk Anda sesaat lagi. Terjang angin. Sebuah rumah di Lumajang, Jawa Timur ambruk setelah diterjang angin kencang. Video amatir merekam kondisi rumah milik Abu Mansur, warga desa Gondoruso, Lumajang, Jawa Timur yang ambruk usai diterjang angin kencang. Atap rumah porak-poranda dan sejumlah tiang roboh menimpa sejumlah perabotan rumah tangga. Akibatnya 3 orang yang sedang memasak tertimpa bangunan rumah, bahkan 1 orang kritis karena terluka serius. Kini, semua korban sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah setempat guna mendapatkan perawatan intensif. Puting beliung melanda 2 desa di Wonosobo, Jawa Tengah. Atap rumah yang sebagian besar terbuat dari seng dan asbes terbang terbawa puting beliung yang terjadi selama 10 menit. 54 rumah terdampak, 5 rumah diantaranya rusak parah dan tidak dapat dihuni untuk sementara waktu. Bus milik TNI Angkatan Laut yang mengangkut personel kecelakaan di Jalan Tol Belmera, Kecamatan Medan Labuan. Bus mengalami rusak parah di bagian sebelah kiri. Dalam peristiwa itu, dari 24 penumpang, 10 diantaranya mengalami luka serius, telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan bermula saat bus dari Belawan menuju Medan menabrak truk hingga terguling saat berada di jalan tol. Yang juga jadi sorotan di Indonesia Update, Saudara, Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Republik Indonesia memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman pada 22 narapidana lapas kelas 2A di Sragen, Jawa Tengah. Narapidana ini mendapatkan remisi Natal antara 15 hari hingga 1,5 bulan. Ke-22 orang narapidana
mendapatkan remisi khusus dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI karena berkelakuan baik selama menjalani kegiatan pembinaan. Pemberian surat keterangan remisi yang dilakukan di dalam lapas kelas 2 A Sragen. Pemberian remisi diharapkan agar warga binaan tidak kembali terjerumus ke hal yang negatif. Warga binaan di Lapas Sragen yang beragama Kristen semuanya 34 orang. Tapi yang memenuhi syarat ada 22 orang dan kita ajukan semuanya, dan alhamdulillah hari ini 22 orang warga binaan pemasyarakatan Lapas Sragen yang memenuhi syarat tersebut sudah ada SK-nya, berarti sudah disetujui. Ini menandakan bahwa 22 orang warga binaan yang berhak itu semuanya sudah berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan di Lapas Sragen. Usai sudah saudara Indonesia Update hari ini, untuk itu saya Muhammad Syahriza pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.